Hai teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membawakan penjelasan mengenai modal kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Martinta Silite, NIM 1704037175. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan modal kerja. Modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Nah, manajemen modal kerja meliputi administrasi harta lancar dan utang lancar, mempunyai fungsi utama. Yang pertama adalah menyediakan tingkat volume penjualan dan penjualan musiman, di mana siklus volume penjualan jangka pendek ini merupakan syarat untuk prospek jangka panjang yang menguntungkan. Yang kedua, membantu perusahaan memaksimalkan nilainya dengan cara menurunkan biaya modal dan menaikkan laba. Nah, apakah yang menjadi alasan modal kerja sangat penting bagi perusahaan? Yang pertama adalah sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Yang kedua, pada umumnya, nilai harta lancar suatu perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari jumlah harta. Hal ini perlu pengelolaan yang serius. Yang ketiga, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Dan yang terakhir adalah perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Nah, untuk unsur-unsur modal kerja adalah yang pertama adalah cash. Cash merupakan salah satu modal kerja yang paling penting likuiditasnya. Suatu perusahaan dengan kas dalam jumlah yang besar, berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya overinvestment. Dalam kas berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Dan yang kedua adalah volume modal kerja. Semakin lama periode antara saat pengeluaran kas menerima penerimaan kembali, maka kebutuhan modal kerja akan semakin besar. Nah, apa sajakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan modal kerja? Yang pertama adalah kelebihan modal kerja, di mana kelebihannya yang pertama melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Dan yang keenam, memberikan pedoman sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Nah, yang menjadi kekurangan modal kerja, yang pertama itu adalah kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, kelebihan modal kerja menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Nah, yang menjadi jenis-jenis modal kerja, yang pertama itu adalah permanent working capital. Yang dinamakan permanent working capital yang merupakan modal yang secara terus-menerus akan berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha. Di mana pada permanent working capital memiliki beberapa jenis yang dibedakan menjadi yang pertama, primary working capital merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, normal working capital yang presentasi dari working kapital perusahaan dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan normal. Jenis yang kedua adalah variable working capital. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Nah, yang menjadi jenis dari variable working capital ialah yang pertama, seasonal working capital yaitu perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Yang kedua, cyclical working capital yang perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjuktur. Dan yang ketiga adalah emergency working capital yaitu perubahan-perubahan working capital yang dapat tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Nah, yang menjadi contoh dalam perhitungan modal kerja dalam bisnis adalah saya mengambil satu perhitungan, di mana yang pertama itu adalah menghitung aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun menjadi uang tunai. Aktiva lancar ini tidak hanya berupa uang tunai, melainkan dapat berupa piutang dagang. Persediaan dan biaya dibayar di muka
yang termasuk golongan akan jangka pendek. Yang kedua adalah menghitung hutang lancar. Kewajiban yang harus dibayar dalam batas waktu tertentu disebut sebagai hutang lancar. Dalam laporan neraca, akun hutang lancar perlu ditampilkan. Yang ketiga, menghitung modal kerja bersih. Selanjutnya, tahapan yang terakhir dalam perhitungan working capital bersih dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu mengurangkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Contohnya, pada PT Marwah memiliki kas lancar sebesar 100 juta dan hutang perusahaan tersebut adalah 54.653.000. Dengan menggunakan rumus perhitungan kapital working, maka perusahaan tersebut memiliki working capital sebesar 45.347.000. Nah, yang menjadi fungsi modal kerja dalam bisnis, yang pertama itu adalah saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar. Yang kedua, dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat. Yang ketiga, penggunaan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Yang keempat, dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya. Yang kelima, semua aktivitas perusahaan, baik internal maupun eksternal, dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Yang keenam, dengan adanya modal, dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Yang ketujuh, modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang kedelapan, dalam menjalankan suatu bisnis, tak lepas dari peran anggota dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja. Nah, yang menjadi 3 konsep dalam modal kerja, yang pertama itu adalah konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu yang pendek. Konsep ini disebut dengan modal kerja. Yang kedua, konsep kualitatif. Yang dinamakan dengan konsep kualitatif, selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Yang ketiga adalah konsep fungsional, di mana menitik beratkan pada fungsi daripada dana untuk menghasilkan pendanaan income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi atau current income, dan periode masa depan atau future income. Nah, sebagai contoh dalam perhitungan modal kerja, untuk data-data dalam sebuah perusahaan dapat dilihat dari slide. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, tentukanlah modal kerja menggunakan konsep kualitatif dalam modal kerja. Nah, berdasarkan tabel dari penjelasan pada slide sebelumnya, maka dapat kita ketahui konsep kualitatifnya adalah hutang lancar dikurang hutang harta lancar dikurang hutang lancar, yaitu 875 juta dikurang 285 juta. Maka modal kerja dengan menggunakan konsep kualitatifnya adalah 590 juta. Yang menjadi kesimpulan dari presentasi saya adalah sebagai berikut. Modal kerja atau working capital serta jenis, contoh, dan fungsinya secara umum, working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang terdapat dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa dapat melakukan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha yang kita dapat saat ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan. Apabila dari kedua rekan-rekan saya ada yang ingin bertanya, saya buka untuk sesi pertanyaan. Baik, terima kasih atas presentasinya, rekan Marsinta. Saya ingin bertanya mengenai modal kerja. Sesuai dengan presentasi Anda tadi, apa saja penyebab timbulnya kekurangan modal kerja? Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Marsinta, apakah penggunaan modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar pada perusahaan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya rekan-rekan saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Glenn. Penggunaan modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar adalah yang pertama itu pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang jangka pendek. Yang kedua, adanya pemakaian drive yang berasal dari keuntungan. Yang ketiga, kerugian usaha yang memerlukan pengeluaran kas. Yang keempat, pembentukan dana untuk tujuan tertentu seperti dana pensiun pegawai, pembayaran bunga obligasi yang telah jatuh tempo, penempatan kembali aktiva tidak lancar. Yang keempat, pembelian tambahan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pembayaran utang jangka panjang dan pembelian kembali saham perusahaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Susan. Apa sajakah yang mengakibatkan modal kerja mengakibatkan perubahan dalam aktiva lancar? Jadi, yang pertama itu adalah tingkat perputaran persediaan. Semakin sering persediaan diganti, maka kebutuhan modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk perusahaan akan semakin rendah. Yang kedua, tingkat perputaran piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja menjadi semakin rendah. Yang terakhir adalah pengaruh konjuktur. Pada periode makmur, aktivitas lancar, perusahaan meningkat dan perusahaan cenderung membeli barang lebih bermanfaat, harga yang masih rendah. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah Saudara Susan dan Saudara Glenn dapat menerima jawaban yang telah saya berikan? Baik, terima kasih. Jawaban sudah dapat saya terima. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Marsinta. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.